Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung bersama Bang Efran dan juga Kak Evi. Hari ini Abang dan Kakak akan menemani adik-adik sekalian untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tapi Kak, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, Abang dan Kakak mau mengundang adik-adik sekalian untuk menaikkan pujian bergirang kepada Tuhan, sembari kita persiapkan hati kita, jiwa kita, adik-adik semuanya, mari kita puji Tuhan dengan pujian bergirang, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Baiklah adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Kita ucapkan doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita ambil posisi berdoa yang baik, kita mau menyerahkan ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Nanti Kakak Epi memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. 3, 2, 1.
Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucapkan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Sebab pada saat sore hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji memuliakan namamu Tuhan. Mari Engkau yang memimpin jalannya ibadah kami ini. Mulai dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya. Berkatilah Tuhan setiap pribadi lepas pribadi kami yang hadir pada saat hari ini. Meskipun ibadah ini dilaksanakan secara online, namun kami percaya kuasa Tuhan tetap hadir di setiap rumah kami masing-masing. Demikian berkati juga Tuhan setiap kakak dan abang yang akan bertugas, supaya Tuhan Yesus memberkati, baik sebagai pemimpin pujian dan juga sebagai penyampai firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, saat ini inilah waktunya bagi kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Abang mau mengundang adik-adik sekalian yang mengikuti ibadah secara online. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Kita angkat pujian apa Kak? Sungguh senang di kebaktian. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa, puji-Hu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa, puji-Hu, haleluya. sungguh senang di kebaktian, Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa, puji-Hu, haleluya. Baik adik-adik, abang masih mau mengundang adik-adik sekalian. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Abang berharap sih adik-adik yang mengikutinya lebih bersukacita lagi, lebih bersemangat. Kita mau tinggikan nama Tuhan dengan lagu pujian bergirang, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya. Oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. haleluya. haleluya. Oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya. Oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Baik adik-adik, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Abang Angga. Namun sebelumnya adik-adik yang di rumah sudah dipersiapkan ya Alkitabnya? Bagus. Untuk mengingatkan biasanya kalau di tempat sekolah minggu kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, biasa kita mengumpulkan apa ya Bang ya? Mengumpulkan persembahan Kakak. Oh iya betul sekali, kita mengumpulkan persembahan. Namun karena kita melakukan ibadahnya secara online, adik-adik tidak bisa mengumpulkannya secara langsung, maka adik-adik bisa mengumpulkannya kepada guru sekolah minggunya. Jangan lupa supaya adik-adik sekolah minggu mengumpulkannya setiap minggunya kepada kakak guru sekolah minggu supaya tidak terlalu berat. Baik, kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hati, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan. haleluya. Baik adik-adik, kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Sekarang tiba saat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita lipat tangan dulu sebentar, kita berdoa khusus buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap nyata di tengah-tengah kami, di tengah-tengah anak sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan lewat firman-Mu, memberkati anak-anak sekolah minggu dan memberikan semangat sukacita di dalam kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya disiapkan Alkitabnya dan juga buku dan pulpennya ya untuk mencatat firman Tuhan yang nanti akan Abang terangkan sebentar. Baik, kalau sudah disiapkan, kembali ke tempat duduk masing-masing. Tolong didengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sikap yang benar ya. Baik, Abang akan menyampaikan firman Tuhan di sini yang terambil dari kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Kalau di sini perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, kalau dari perikopnya saja mungkin kita sudah tahu tentang ayat firman Tuhan ini. Tapi untuk lebih jelasnya akan Abang bacakan dari ayat 12 sampai dengan ayat yang 14. Adik-adik yang di rumah juga tolong dibaca ya Alkitabnya. Kita simak bersama-sama, kita dengarkan firman Tuhan ini. Abang bacakan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat yang ke-14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Puji Tuhan. Baik adik-adik, firman Tuhan yang sudah Abang bacakan tadi berbicara atau bercerita tentang domba yang hilang. Ya, kalau di sini dikatakan dalam perumpamaannya dikatakan pada seorang gembala mempunyai domba 100 ekor. Banyak banget ya adik-adik ya. Banyak banget. Tapi di dalam perumpamaan ini dikatakan ada 1 ekor yang tersesat. Nah, lalu si gembala ini kemudian mencari yang 1 ekor ini dengan meninggalkan yang 99 ekor yang lain. Ya,
dari firman Tuhan ini atau dari perumpamaan ini kita bisa menggambarkan, adik-adik bisa membayangkan ya, betapa sesungguhnya si gembala ini sangat menyayangi yang satu ekor yang tersesat ini. Sehingga dia rela loh meninggalkan yang 99 untuk yang mencari yang satu ekor ini. Ya, seperti adik-adik lihat di gambar. Nah, ini yang ada di gambar ini adalah domba yang tersesat itu tadi. Ya, tolong disimak gambarnya, dilihat. Nah, kemudian rupanya domba yang tersesat ini dia terjebak gitu di semak belukar, ya. Dia udah sendiri, ya, terjebak lagi sama semak belukar sehingga tidak bisa kemana-mana. Untungnya gembala itu tadi kemudian bergegas mencari domba yang hilang ini, sehingga kalau kita lihat gambar berikutnya di sini, domba itu kemudian ditemukan, ya. Adik-adik bisa lihat nggak ekspresinya? Kalau di gambar, adik-adik pasti bisa lihat ya ekspresinya si gembala ini ketika sudah menemukan domba ini. Betapa sangat gembira sekali. Lihat ekspresinya, dia sangat sayang sama domba yang satu ini. Sehingga dalam firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-13, ayo dibaca sama-sama ya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Ya, firman Tuhan sendiri sudah katakan dalam yang sudah kita baca tadi, kegembiraan si gembala ini melebihi sukacitanya ketika dibanding yang ke-99 ekor itu tadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada adik-adik. Adik-adik kira-kira tahu nggak? Kira-kira perumpamaan ini menggambarkan tentang siapa? Ayo, abang mau kasih tahu deh ya ke adik-adik langsung. Si gembala ini itulah Tuhan Yesus. Ya, gembala itu adalah menggambarkan Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi domba-domba di situ adalah siapa? Ayo dong, siapa yang mau jawab? Yang mau coba kasih tahu kanan kirinya, kira-kira siapa? Siapa tahu benar ya kan? Ya, abang tegaskan, domba-domba itu adalah kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu terutama ya. Adik-adik semuanya itu adalah domba-domba Tuhan. Iya. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan kalau domba satu aja, domba yang tersesat itu, jadi Tuhan itu sangat bersedih hati sehingga dia rela meninggalkan yang lain untuk mencari adik-adik. Siapapun adik-adik yang umpamanya tersesat, yang abang maksud di sini tersesat, bukan lupa pulang ke rumah ya, tapi adik-adik yang tadinya rajin ibadah, ya, rajin berbuat baik, nurut sama orang tua, terus menghormati orang tua, sayang sama abang, kakak, dan keluarga. Tapi tiba-tiba kemudian berubah sikap menjadi orang-orang yang yang nakal pokoknya. Orang adik-adik menjadi nggak mau lagi ke gereja, nggak mau ibadah, nggak mau bantu orang tua. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Yang dimaksud tersesat adalah berubah sikap. Yang tadinya baik menjadi tidak baik. Nah, Tuhan Yesus sangat bersedih kalau melihat adik-adik yang tadinya menjadi orang baik, tadinya menjadi anak sekolah minggu yang baik, kemudian menjadi nakal. Karena mungkin terikut sama kawan-kawan yang lain ya, yang tidak kenal Tuhan gitu. Ya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ekspresinya si gembala ini. Nah, ini gambar berikutnya menggambarkan, lihat. Di gambar itu di sana Tuhan Yesus ada di antara anak-anak. Ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan betapa Tuhan Yesus itu sangat sayang sama anak-anak, sangat sayang sama adik-adik sekaliannya. Dan Tuhan Yesus tidak ingin adik-adik semuanya tersesat, ya.
Sehingga seperti apapun adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang. Baiklah adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah Abang sampaikan, supaya menjadi renungan buat kita semua. Jadi itu firman Tuhan yang perlu kita untuk renungkan. Dan pujilah nama Tuhan, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Baik adik-adik, seperti biasa ada aktivitas yang nanti akan adik-adik kerjakan. Namun sebelumnya, di sini ada Bang Polmer yang akan menjelaskan aktivitas yang nanti akan dibagikan kepada adik-adik. Kepada Bang Polmer kami persilakan. Puji Tuhan. Ya, tadi Bang Angga udah sampaikan firman Tuhan ya, tentang domba yang hilang. Bang Polmer dulu waktu sekolah minggu ada lagunya ini loh. Domba kecil, hilang di atas gunung. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Ya. Nah, Bang Polmer akan sampaikan aktivitas. Aktivitasnya nantinya jadinya kayak gini adik-adik. Nantinya jadinya kayak gini. Nah, kok langsung jadinya yang ditunjukin? Iya, biar nggak repot ya. Oke, adik-adik nanti akan dapat kertas yang seperti ini. Lalu ada kemudian gambar satu ekor domba yang terpisah. Domba yang terpisah. Kemudian ada kertas warna. Ada yang warnanya biru, kuning, merah, dan hijau. Ukurannya beda-beda ya. Nah, tugas adik-adik adalah yang kalian lihat di sini dombanya kan ada yang besar. Nanti ini digunting sesuai dengan polanya. Kalau sudah digunting, ini yang paling besar. Yang paling besar setelah digunting ditempelin ke yang paling besar. Terus yang kedua ada yang lebih kecil lagi, yang sedang. Yang sedang juga ditempelin ke domba yang sedang. Yang kecil, yang warna kuning, ini ditempel ke domba yang kecil. Ada 3 domba di luar. Terus ini gembalanya lagi gendong apa? Ini nggak ada gendongan. Adik-adik nanti tempelin di domba ini, terus ditempelin dengan yang warna hijau. Tempel, lalu pola dombanya itu digunting. Digunting ya adik-adik? Digunting. Nah, di gembala ini nanti ada bagian yang agak tebal, ya, itu gendongan untuk domba. Lalu domba ini dipotong, lalu dimasukin ke dalam. Sehingga jadinya seperti ini. Oke, pokoknya jadinya seperti ini. Tadi ya ditempelin, Bang kok warnanya beda? Iya ini kan printan langsung adik-adik, Bang Polmer cari fotokopinya susah yang sama seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini ya polanya. Lalu di sini ada domba. Lihatin tuh, ini domba yang tadi hilang ditemukan lalu digendong. Wih baik banget gembalanya. Bisa dipahami? Nanti kalian aktivitasnya silakan kalau udah jadi difoto atau sambil dinyanyikan seperti ini adik-adik. Yang paling bagus suaranya nanti sama Bang Ronaldo ditampilin ya. Domba kecil hilang di atas gunung. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi sama-sama. Domba kecil hilang di atas gunung. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Oke, itu saja aktivitasnya. Puji Tuhan. Ya, Bang Polmer kembalikan kepada Bang Angga untuk
doa terakhir. Baik adik-adik, tadi sudah dijelaskan ya sama Bang Polmer mengenai aktivitasnya untuk minggu depan. Jadi adik-adik semuanya sudah dijelaskan tadi sama Bang Polmer gimana harus membuat aktivitasnya. Tolong dikerjain. Nanti hasil terbaik akan ditayangkan bersama dengan video ini. Ya, oke baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa kita angkat pujian kepada Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau beserta. Sekalipun badai topan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Kita ulangi pujian ini dari awal, sembari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan, badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada saat ini kami masih boleh Tuhan perkenankan untuk boleh beribadah dalam ibadah kesempatan saat ini. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Bapa, menyerahkan setiap kehidupan kami, terutama kami yang sudah beribadah mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami. Engkau yang begitu mengasihi kami, sama seperti gembala yang mengasihi domba-dombanya. Sehingga kami tahu Tuhan betapa Engkau Yesus sungguh sangat mengasihi anak-anak ini, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan, bahwa dalam setiap kesempatan kami boleh tetap mengingat kasih Tuhan kepada kami. Dan kami juga Tuhan senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak disembah. Bapa yang baik, untuk seterusnya Bapa kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh yaitu ibadah lanjutan kami nanti buat minggu-minggu ke depan, supaya Tuhan Yesus Kristus Ia menyertai, Ia memberkati. Bahkan kami anak-anak sekolah minggu pun Tuhan, Engkau yang menjamin kesehatan kami. Engkau yang membuatkan kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang bahkan mungkin berbeda Tuhan dari anak-anak yang lain, yang lebih menonjol dalam yaitu kepintaran, baik di sekolah maupun di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami puji, kami sembah Engkau Bapa yang baik, kami muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita masuk dalam doa yang terakhir. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian bergirang kepada Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya minggu depan. Puji Tuhan. Haleluya.